Malam ini kita mau keliling-keliling kota Bandung. Kita mau ngupas urban legend nih. Urban legend sekitaran kota Bandung. Katanya banyak tempat-tempat angker dari Bandung. Kayak di jalan, kayak gitu. Makanya kita kan mau coba nih. Benar apa enggak apa yang dibilang mitos masyarakat tersebut. Ya. Peresmian anggota baru sebenarnya. Iya. Harusnya sih ada Challenge-nya ya. iya, kayak Bobby dulu kan. Ada Bobby, kayak Bobby dulu. Kan itu tradisi kita ya sebenarnya. Hari ini kita ada Audi di sini. Audi kita lengkap hari ini berlima. Ada Bobby juga. Jadi excited. Nah, Sama excited kulinernya aja lah. ya. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Bobby. Ya gitu. Ya gitu. Setiap bulan ulang tahun Pak Boy. Ini sekarang lagi nungguin Ari. Kang Ari. Lagi grooming. Lagi grooming. Katanya mau ngedate sama salah satu kuntilanak yang ada di Jalan Baksil. Udah janjian. Tembak jadi nggak tahu jalan. Oon dan Odop. Sekarang kita tujuannya mau ke salah satu apa ya? Salah satu Tempat yang menyimpan misteri oh iya. menjadi urban legend Kalau saya penerangan Kota Bandung. Pakai subtitle. sih. Saya Yang konon katanya Mediasi pakai subtitle. kalau kita mengelilingi bangunan tersebut banyak 5 kali kita 3 kali Bob. 5 kali. Wah, salah itu. Oh ya 5 5 kali. kali. Nah, Berarti kita 3 kali, Bobby 5 kali ya. Rame gitu. kiri boy, mau kemana? Kita udah mau nyoba muter. Muternya jalan kaki. Hah? Muternya jalan kaki. Kan? bego yang pakai kendaraan lah. Ini dia tempatnya. Ceritanya gini nih. Ini kan SMA 5 yang dulunya dibangun dari zaman Belanda. Dan mitos dari yang warga sekitar. Kita ini Supir tembak. bukan ya. Gimana? Ini Foto-foto kita pertama. berada di samping sebuah gedung ya di SMA sekitaran Bandung yang Nggak boleh mitosnya disebut kita Ya. SMA 5 nggak boleh. Nggak boleh. Kan lu sebut. Oh iya. yang mitosnya katanya ada hantu Nancy. Ya mungkin kalau orang Bandung udah tahu ya. Nah dia tuh kan perawakan Belanda yang katanya pernah ada yang nemuin. Biasanya dia diamnya tuh di sekitaran tangga di sekolahnya itu, dan berwujudannya dia suka kakinya tuh berlumuran darah. Oh gitu. Mitosnya tuh kalau kita keliling sekolah tersebut selama 3 sampai 5 kali, beliau bakal keluar dari jendela yang ada di sekolah tersebut. Bakal nunjukin Wujudnya. Makanya kita mau coba nih, kita keliling sekolahnya tersebut, apakah ada atau enggaknya. Tapi gimana? Udah ada Terus kerasa nggak? nih pernah ada kejadian juga katanya di sekolahnya. Jadi si murid-muridnya tuh pernah ada gurunya kosong 1 pelajaran tuh tahun 91 dan si muridnya tuh kan kalau kita kosong pelajaran bebasnya sampai ruangannya tuh gaduh. Dan setelah sejam berikutnya ada gurunya masuk, dia marah katanya, dia nyari-nyari muridnya tuh gak ada di kelasnya kayak gitu. Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti. Jadi seolah-olah si gurunya itu dia Nggak gak lihat ngeliat- ada muridnya. tapi aktualnya di situ ada muridnya. Muridnya pun gak lihat gurunya, ada gurunya gitu. Jadi kayak dipisahkan dimensinya gitu ya. Dimensinya kayak gitu. Terus katanya di sini kan ada penjaga sekolahnya juga. Nah si Nancy-nya itu cuma sama bisa diaturnya tuh sama penjaga sekolahnya itu. Kalau bisa dibilang kunciannya lah.
Dan kalau malam biasanya dia dipindahin ke WC Putri. Oh gitu. Dan Bersih-bersih. WC Putri katanya. Dan itu pun harus ada sesajen bir. Why? Oh ya, Satu keran. boleh ya minumnya Iya, bir. minum bir. Eh, Kalau Jawa apa? Jamu. Jamu. Wedang. Paling Padahal kopi hitam. suruh cobain Amer. Ketan hitam. Ketan hitam. Audi Audi, pernah dengar cerita tentang Nancy Nancy. juga nggak? Enggak. Kan Justru- orang asli Bandung ya, Audi. Saya asli Bandung, cuman Lama di luar kota. betul merantau. Tapi itu tadi di apa? Dia bisa diatur sama siapa tadi? Penjaga Penjaga sekolahnya. Itu gimana ceritanya? Maksudnya? Si hantu itunya kan istilahnya nurutnya sama si kan? si siapa? Penjaga sekolahnya. Itu gimana ceritanya? Jadi katanya Audi kalau dia gak dipindahin itu suka apa? Ngeganggu ke yang lain. Jadi dia diamaninnya daerah toilet wanita sekolah tersebut. nggak maksud Audi, kenapa si Nancy itu hanya nurut sama Hanya nurutnya sama si Oh, itu. kalau itu kurang tahu dah. Mungkin ya karena mungkin dia cuma dikasih sesajennya sama penjaganya itu atau gimana. yang paling tahu cuma Oh, Cuman- mungkin penjaga sekolahnya udah lama di sini, jadi kayak udah akrab gitu sama Nancy. Kayak udah Sejarahnya lah dia. kayak udah bro udah gitu. telur itu seluruh. Dan bangunannya pun ya masih bangunan kental aksen Belanda Belanda lah. sih ya. Tapi untuk saat ini gimana? Andri, Masih belum Masih ngerasain belum kehadiran Nancy-nya, ngerasain nggak Nancy-nya Ini- gitu? Ada sih, cuman dia kayak di gimana sih ya? Kayak di kerangkeng gitu sih. Dia gak bisa keluar dari area ini. Kayak ya di pagar lah kalau orang kita bilang. Kita udah berapa putaran tadi? Baru satu. Satu ya? Kita coba lagi. Coba lagi muter. oke, kita coba lagi muter ya. Oke. Sun dulu lah tuh Mima. Tapi munculnya itu memang pasti ada di satu Jendela. titik gitu. Di jendela yang kebuka tadi. Yang tadi itu. Ini kita menuju ke putaran kedua. Nah, itu gue penasaran. Dari mana orang-orang tahu kalau nama dia Nancy gitu? Pernah kenalan gitu? Atau Pernah ada yang ada name tag-nya gitu? bukan pernah ada kejadian kesurupan masal katanya. Dan dia pun pernah ngenalin diri. Kayak gitu. Andri orang mana, Andri? Andri orang mana? Orang itu nanti Cikawao. Sejarawan ya, Andri? Sejarawan. Wah, Udah muncul bencosnya. halo. Apa lagi? Wah, itu sosok yang pertama yang ada di sini. Andre tadi kan sempat bilang si Nancy tadi kayak lagi di apa? Dikurung. Itu memang ada sengaja yang ngurung apa gimana? Dia emang sengaja. Kalau enggak dia takutnya ngeganggu keluarga. Oh. Masalahnya dia tuh kalau dibilang jahil sosoknya gitu. Kalau dibilang jahil Kalau bisa digambarkan kira-kira dia tuh usia berapa gitu? masih remaja sih ya. Masih Sekitar remaja. 17 sampai 18 tahunan. Oke, kita udah menuju 2 putaran ya. Sekarang berapa putaran? Baru 2 putaran. Berarti sekarang 3 ya? Sekali lagi tiga. Nah, Kang Ari sama Kang Andi kira-kira bisa memunculkan sosok itu nggak? Mau ditarik. Bob, gimana Bob? Ah? Gue ditarik buat diajak ngobrol. Perot, Sok, tarik. tarik. Yo. Bisa Kang Ari ya? Boleh, nanti berhenti aja. Putaran ketiga aja ya. Siap. Ini kan baru putaran 2,5. Berarti sekarang putaran terakhir ya. Udah berantem bukan Nancy ya? Bentar. Tutup. Bentar gue ini ada di mobil. Bukan Nancy ini. Hah, di mobil? Ada di mobil di belakang. Wah, mulai seru nih. Coba lu lihat dulu dikit.
dia sosok kayak tentara, tapi ini merinding banget sih. Tadi merindingan barengan berarti ya? Ini merinding banget. Ini sosoknya ada di belakang. Hmm. Dia bukan Nancy ini yang datang. Tapi Dia sosoknya kayak tentara Belanda. Posisinya ada di belakang banget. apa mau Ya, kenapa ikut ke Penasaran dia. oh, kita itu tadi. Penasaran. Dia sama karena Bobby. penasaran, enggak, dia penasaran karena kenapa dia bolak-balik. siapa yang bolak-balik? Kita. Oh, Uci mana? Mendingan si Nancy weh. Tadi kok. Ya mah tuh kudu. Kita coba ya. Ini pengen takutnya ini yang pengen komunikasi banget yang ini. Kuat banget ini energinya. Ada apa kalian kesini? Tuh yang penasaran yang nyetir. Bang, Kenapa gua? yang penasaran yang ini nih. Panas. Tuh ini bisa bahasa Indonesia lah. Itu lah, bisa bahasa Indonesia lah. Dengan siapa ini? Punya nama nggak? Apa kalian? Punya nama nggak? Bohong kamu. Punya nama kamu. Saya lihat kalian keliling-keliling tadi. Kan jalan umum. Bukan itu. Terus kenal dengan Nancy nggak? Nancy. Siapa? Yang di dalam sekolah. Sosok wanita Belanda katanya. Apa ada yang mau disampaikan? Gak usah yang cari yang enggak. Oh, dia ada pertanyaan. Penasaran. enggak ini Kang Ari, sosok ini memang ada hubungannya sama atau misal satu area sama si Nancy ini atau memang dari area Enggak. luar sebenarnya? Dia di kalau Nancy kan memang di dalam. Kalau sosok ini kan prajurit tuh sosoknya. Dia lebih kayak di yang di depan-depan Oh, oke. depannya gitu kan. Zaman dulu mungkin ini jalur utama mereka jalan ya. Aktivitas mereka dulu ya. Aktivitas dulu. Kayak base camp tentaranya gitu. Nah. Ya sudah kalau memang tidak ada yang disampaikan, terima kasih, boleh keluar lagi. Susah kan ini pengen banget. Harus coba dulu ya. Berarti sebenarnya ya mitos itu bukan dia yang nongol di jendela, Jadi tapi dia ngikutin kita. Yang gue tangkap itu, dia ngikutin. Kenapa kita sampai keliling-keliling tempatnya tersebut gitu. dengan dengan orang keliling 3 kali itu kayak menarik perhatian Perhatian dia dia gitu ya. Nah. Terus dia kayak ngikutin. kayak gitu. Yang gue tangkap gitu. Bisa sih, bisa ini. Bisa. Bisa. Halo. Halo. Selamat malam. Baik. Dengan siapa ini? Beneran Nancy Kang Ari. Dia Kenapa malu-malu?
Itu teman saya yang di depan katanya pengen ketemu sama Nancy. Boleh lebih tegak lagi, turunin aja tangannya, nggak usah malu-malu. Mereka berdua itu laki-laki ganteng. Woi, maco. Saya mau ketemu Jomblo sama Nancy. high quality. Apa terlalu terang? Itu yang depan Nancy, itu yang penasaran sama Nancy. Kenapa gua? Pengen ngobrol. Boleh. Gini deh, saya nanya deh. Benar nggak sih mitosnya kalau misalkan muter 3 kali atau 5 kali di lingkungan sekolah tuh, kamu katanya suka mewujudkan? Berarti bohong ya. Tapi kalau memang sosok yang di jendela itu siapa? Orang lain. Kamu kenapa bisa ada di sini? Kan ini sekolahan. Ini bangunan Bangunan apa? buat orang-orang kayak kita. Suka gangguin anak sekolahan yang ada di sini nggak? Gangguinnya gimana? Suka nampakin diri. Kenapa suka ngeganggu? Biar ada teman. Justru nggak ada teman kalau gangguin orang. Kamu mau berteman dengan Bobby? Ini yang depan. Mau Kenapa? ikut Bobby nggak? Kenapa nggak mau? Goreng. Kalau sama yang depan kamu ini nggak mau? Maunya seperti apa? Hah? Seperti saya. Oh, seperti sama kamu. Orang Kamu Belanda. pulang dong ke Belanda. Ada tak ongkosnya? Kasih like. Tiket gaib. Tiket pesawat gaib. Tapi mau tanyain lagi so. Audi. Nggak tahu, sok dulu lagi mencerna. Baik. Jadi sebenarnya kita kurang jelas juga Nancy ini kenapa bisa ada di sini dulu. Apa latar belakang si Nancy ini, kenapa dia bisa diem di sini gitu? Kenapa cuman dia doang gitu? Ya kan kalau Yang tereksposnya gitu. kenapa? Banyak. Oh, jadi kata dia masih banyak sebenarnya yang kayak si Nancy ini, cuman mungkin yang paling sering menunjukkan diri si Nancy, atau mungkin beda-beda, mungkin yang muncul yang suka dilihat orang itu mungkin sosok yang beda, cuman karena wujudnya cewek Belanda ya kita kan Jadi orang mikir percaya asal ini sama Nancy, gitu kan, kayak kita ngelihat orang bule kan kadang mukanya sama bukan. Besok pulang. Oh ya, hati-hati Makasih ya. ya. Salam sama Ama. Bye. Bye. Muah. Kok panas banget ini? Jadi gimana nih? Jadi ya gitu. Panas sebelah aja. Gimana? Ya, tuh. Jadi ya mitosnya mungkin belum tentu Nancy yang beneran ya, kalau misalnya kita kata orang kan muter 3 atau sampai 5 kali. Karena kan barusan juga kita berusaha komunikasi, ternyata bukan dia kan sosoknya yang ada di jendela. Tapi ya walau alam ya, kita juga nggak tahu namanya jin. Pasti ada Pasti uangnya dia juga. Iya. pasti bohongnya juga. Atau cuma Nancy ini mungkin bukan nama, atau mungkin sebutan orang nama buat panggilannya, si cewek iya. Belanda dibilang Nancy gitu, bisa Iya, jadi iya, kan? bisa jadi. Karena nggak mungkin Kayak nama Belanda. kalau asli cewek, Nancy. kalau kayak orang Sunda kan Neng gitu kan, Iya. cewek-cewek Sunda Noni Neng, gitu ya. Ini ya Noni, Nancy, Noni. Mungkin itu cuma panggilannya dia zaman Iya. dulu aja. Ya. Namanya belum tentu gitu. Belum tentu itu sebenarnya namanya. Oke, next kita Oke, ke mana lagi? Lokasi pertama sudah Ya segitu Clear, aja ya. karena kita nggak bisa masuk, soalnya kan kalau Iya. kita bisa masuk lebih enak. Lebih Ya enak. buat kita Buat ngesut kita, ke dalamnya kan. Terus lokasi kedua kita kemana Bu? jalan aja lah. Oke, jalanin aja dulu. Dulu.
Udah mendekat. Kita udah menuju ke lokasi kedua. Salah satu kedua apa? Lokasi Zaman Maluku yang katanya lokasi di tengah tamannya tersebut ada ada patung pastor. ada patung pastor sama. Nah si pastor itu bisa gerak patungnya. Makanya kita mau coba nih ke dalam. di sana. Wah, sambil makan. Nah, ini namanya Gor apa? Saparua. Ini pernah ada kejadian juga. Abaikan orang yang ini ya. Ini kita lagi nyorotin. Gimana tadi? Ya kan tempat tersebut tuh pernah adain acara parade musik gitu lah ya. Dalam musik band indie yang dulu sih di Bandung sering banget ngadain acara kayak gitu seperti itu. Festival musik. Ya festival musik dan sampai ada korban meninggal 10 orang di tempat ini tuh. Ya mungkin korban tersebut ya karena kekurangan oksigen karena kan itu dalam ruangan. Oh ya. Di dalam ruangan itu kan desak-desakan dia kekurangan oksigen bisa kan. Terus yang jadi festival musik itu kan sambil joget-joget. Mungkin dia keinjak-injak bisa jadi juga kan. Banyak kejadian seperti itu. Makanya kan ada di komen kita nih yang gua baca yang suruh kita coba di sebuah Saparua dan dulunya itu di sini banyak pohon-pohon besar. Gak seperti sekarang udah rapi sih. Iya. Bisa ada Jika si El Gajali orangnya. cerita. Oh iya, om gua pernah di sini nonton sebuah acara apa? Kayak band gitu. Iya, naon ceritanya ya? Terus om gua nggak kuat nan kencing. band. Terus habis itu om gua maksain buat kencing di salah satu pohon yang ada di sini, dan pas udah beres, belum kerasa ya kalau pas di sini, pas pulang ke rumah baru kejadian. Di rumah tuh dia kaget alat vitalnya itu Bengkak. ya itulah sampai bengkak, dan katanya emang salah satu penunggu yang di sini tuh nggak suka tempatnya dikotori. Nah, itu aja sih yang Makanya lu kalau kencing jangan di mana aja. salah satu momen-momen yang gua tahu di sini mah. Kalau sendiri pernah ngalamin kejadian yang aneh? Kagak sih. Nah ya. Soalnya siang ya nggak pernah Iya, malam. gua nggak siang di sini. Gua atlet tuh, Atlet apa bu? atlet hoki. Nggak percaya gue. Goblok. Tahu dia yang mau ditanyain. Nggak tahu, belum baca. Saya tuh orang Bandung asli gitu. Cuman kan di Bandungnya sebentar gitu. Jadi justru malah baru tahu sekarang kayak misteri di mana SMA 5. SMA 5 ada apa, Saparua ada apa gitu. Jadi berfaedah lah ya bergabung sama kami itu menambah wawasan. Kan kalau berteman harus ada manfaatnya kan? Benar. Iya. Kita Harus ada ilmu yang bisa saya dapat. Diambil. Ya. Terus manfaat kita berteman sama Audi apa? Saya hari ini habis kencing mana nih botolnya nih? Bang, saya kan sales door to door, Bang. Sales door to door. Hari habis kencing di botol. Terus dia kencing di botol. Dia kayaknya kesel numpang toilet sama security nggak dikasih. Terus dia kencing di botol gitu kan. Terus botolnya dibuang di tempat security. Dengan wajah tanpa dosa teh nih. Dan tetap cool.
tanpa merusak image gitu. Nah, sekarang kita udah ada di depan Taman Maluku ya. Nah, Taman Maluku ini sebenarnya dulunya namanya Moluccan Park. Dibangun pada tahun 1919. Sebelumnya tempat ini cuma tanah lapang biasa. Nama Taman Maluku sendiri diberikan usai muncul larangan Presiden Soekarno terkait penggunaan bahasa Belanda. Nah, berarti dulu namanya nama Belanda gitu kan, karena terus ada larangan dari Soekarno untuk memakai nama Belanda, jadi sekarang tuh diganti namanya Taman Maluku dan Aceh. Ini gue dapat infonya dari website travelingyuk.com. Nah, sekarang kita nih sebenarnya udah ada di depan patung yang terkenal ya. Itu sebenarnya patung dari sosok pastor, namanya tuh Henricus Christian Verbrack. Pria tersebut dulunya memang mendedikasikan hidupnya sebagai pastor. Dutch Indies lantas mendirikan patung khusus untuk Verbrack karena menghargai jasa-jasanya di bidang kemanusiaan. Beliau sendiri meninggal dunia karena sakit pada 1 Juni 1918. Patung Pastor Verbrack sudah ada di Taman Maluku sejak 27 Januari 1922. Jadi menurut penuturan penduduk sekitar dan juga beragam laporan di media maya, patung Pastor Verbrack memiliki aura mistis yang kental. Jadi begitu malam tiba, banyak yang meyakini patung tersebut bisa bergerak sendiri dan menakut-nakutin siapapun yang ada di sekitarnya. Nah, di sini ada mitos lainnya juga. Katanya di Taman Maluku ini ada noni Belanda yang berbusana serba putih dan tinggi. Ada juga yang mengaku pernah melihat sosok buto ijo di sini. Nah, itu iya. Buto ijo itu kayak genderuwo ya. Jadi ini banyak yang percaya kalau pastor Katolik itu tewas dalam kecelakaan pesawat dan jasadnya dikuburkan di bawah monumen patung di sini. Nah, tapi ini masih ini ya mitos ya. Di sini di itu kayak belum ada data yang konkretnya tentang kebenaran mitosnya. Terus ada cerita urban legend tentang pastor ini. Jadi di sini katanya konon mata patung akan mengikuti siapa saja yang berjalan di dekatnya, terutama di malam hari. Coba. Nah, kisah lain yang gak kalah seram, patung tersebut akan mengangguk-angguk tiap kali lonceng katedral berdentangkan. Nah, cerita lebih mistisnya lagi, patung pastor tersebut akan bergerak turun dan berjalan-jalan di gelapnya Taman Maluku saat malam hari. Oh, jadi dia kayak ngider gitu keliling taman, ngecek lah apa. Jadi security. Pause lah. Udah, kita next aja ke tempat Kayaknya selanjutnya. kita next aja. Mau kemana? Taman jalan apa? Tongkang. Taman Tongkang ya, Bob. Tongkeng. Next kita ke Taman Tongkeng. Ayo. Kita menuju ke spot atau lokasi ketiga, salah satu jalan bukan jalan utama juga sih, dan di jalan tersebut ada perempatan yang konon katanya kalau kita melewati jalan tersebut sambil meniupkan peluit, ada sesosok apa ya? Oh, itu prajurit yang Ya, berkepala tanpa kepala. naik Dia bawa kuda, tongkat. naik Iya, kuda gitu ya? Kuda tapi badannya nggak ada kepala. Terus dia kayak nyewa-nyewain kudanya gitu buat dinaikin orang iya. keliling-keliling taman 15.000. Tamannya mana? Tamannya ke kanan, cuma Cuman ini deh. bukan area. tamannya, Oh, ininya jalannya. jalannya aja. Ada yang ikut, Bro. Nah, gitu. Belakang. Siapa, Andre? Entah. Nenek-nenek. Hop. Udah. Hop. Ini, Nah, di sini. ini lokasinya. Ini lokasi. Hop. Udah di sini. Buat
kita udah di daerah Taman Tongkeng. Tongkeng. Apa mitosnya? Ri? Jadi katanya kalau kita diam nih di jalan situ tuh, perempatan situ, sambil kita bunyiin peluit, nanti bakal ada sosok tentara dia yang datang muncul tanpa kepala, Naik kuda. sambil bawa tongkat, bawa kuda. Katanya dia suka nanyain kepalanya. Oh. Yang gue bingung nanyain kepala, kan dia gak punya kepala, ngomongnya gimana ya? Oh iya. Bener gak? Oh dia kayak bawa perekam suara gitu mungkin. Mau coba di sana diri. Ayo. Tapi kita gak bawa fluid. Oke, handphone weh. Iya. Fluidnya. Fluid Jadi kita, digital. ikut aja lah. Jadi ini Andri mau nyobain mitos. Katanya tapi fluidnya fluid. Siapa tadi bang? Nah, kalau kita niup fluid di jalan ini, dan nanti bakal muncul tuh penampakan tentara tanpa kepala menunggangin kuda gitu. Nah, tapi masalahnya kadang nggak bawa fluid, fluidnya dari handphone. Cuman dari nyalain Fluid digital. Fluid digital. Itu mah peluit tukang Tapi parkir tepat atau boy. area sini. Ya, ini Sini. infonya sih persis di daerah sini di perempatan ini. Bang Andre mau sendiri? Pengen tahu. Coba. Si Andri akan Kalau kayak gitu datangnya Japati bukan itu. Gimana? Hah? Gimana? Sepi. Sepi? Belum Belum. ini? Belum ada Belum. hal-hal yang menarik. Kang Andre? Belum ada karena Bobby juga belum ngerasain apa. terus Oh wajah biasanya di yang Aldi pertama ngerasain Bobby gitu. Pasti. belum Oh Masih segar kan wajah-wajahnya masih segar. menampilkan ekspresi tegang itu. Oh, dia masih nyantai. enggak, karena udah mulai terbiasa. Ini udah kali ketiga. Oh, iya. Ini ketiga. Iya betul. No comment. Ini tukang parkir. Nah, Iya, asli kayak tukang parkir. Kayak mobil kadinya gara nyempet parkir. Gimana, Andri? Nih, berhubung kita gak bawa fluid, jadi kita pakainya fluid digital. Kita coba ya, kira-kira 5 menit coba di sini. Tadi sih udah ada reaksi ya. Kalian ngobrol di sana, saya sendiri di sini. Ada reaksi sih. Ini pohonnya tadi bergetar sendiri, makanya gue samperin. Coba lagi. Nah, sampai habis suara pilu itu. Tungguin gimana reaksinya. Nah, gue dengar suara kuda sih. Di sini. Ah, barusan. Ini kuda lumping nih. Agak gue barusan dengar suara itu. Nah, tadi kan waktu lu pada di sini semua, gue kan sengaja di sini sendiri. Ini bergetar aja. Makanya gue samperin. Itu energi alam.
Agak beda. Pohonnya semua bergetar. Pohonnya lagi jatuh cinta. Getaran cinta. Soalnya di situ ada hotel Oyo. Sambil Pak, sampai habis. Ri, tadi Ri, Hmm? tadi kata lu ada yang Ada ikut. suara kuda. Kagak ada yang ikut katanya apa? Oh iya, tadi ada yang ikut ke mobil nenek-nenek. Dari Dari mana itu? Kayaknya dari bekas Taman Maluku tadi dia ikut deh. Oh ya. Pantas aja. Bener kan? Hmm. Gua tadi gempor loh. Kenapa Bob tadi Bob? Nah, tadi kenapa Bob? Tadi kan gue sempat apa? Pegang kamera. Bukan kayak pegal sih enggak ya, tapi ngerasa seluruh badan tuh kayak apa? Kayak yang Meriang. belum makan gitu gini. Ya meriang. Ya. Dan yang anehnya emang tiap gua ngerasain sesuatu pasti kayak gitu. Iya. Berarti seingat gue yang kedua kali sih Bobby kayak gini tiba-tiba. Pertama yang di Subang. Yang mau ke Subang itu di perjalanan Bobby ngalamin hal yang serupa. Yang pas di mobil. Pas di mobil. Kedua aja Tadi di sini. tapi nggak sempat kita shoot karena kita. Gua pegang kamera. Nah, Bobby juga pegang kamera. Tadi sempat pengen muntah juga sih. Ya kayak yang belum makan kayak gitu gini. Kalau bahasa Tapi Sunda emang udah makan atau udah, belum? gua udah makan. Kayak kalau bahasa Sundanya mah salatri itu. Bilang aja lapar. Ya. Oh, lapar. Gak tahu kalau peluit asli. Tapi kalau kata gue sih ya sama aja kan suaranya. Takutnya kalau peluit itu kan jadi bikin halu juga. Kalau kata gue dari suara resonansi suara kan. Iya. Bener sih. Bisa bikin jadi halu gitu. Tapi selama ini nggak ada apa-apa. Jadi gimana nih? Gak ada apa-apa. Nenek-nenek tadi masih Andri. Jauh. Gimana Ri? Hmm? Ngerasain apa? Kalau sosok kesatria berkuda itu nggak ada, tapi di sini kan ada genderuwo nih. Ya ini yang tadi. Di pohon ini. Di pohon itu genderuwo tuh. Tapi kalau mau Bobby mau miara boleh disuruh ikut. Lu kan belum punya apa-apa itu. Udah. Mau dibawa? Cok itu. Mau dibawa? Nggak akan bentrok sama kekuatan bulan gue. Sailor Moon. Jadi kita next aja ke Tempat berikutnya. Berikutnya di mana Bob? Rumah Rumah Kenteng. Jadi kata Bobby ini tidak terlalu menantang katanya. Iya. Bobby Kurang. level keberaniannya naik Udah 75% udah mulai naik sekarang. 2 bar lah, 2 bar. Tahu suruh nyari dia turun lagi pasti. Mending dia orang dinyalin apa? Di warung situ ya. Sambil ngopi rokok gitu. Sok belinya di situ kami muter-muter dulu nanti kami jemput. Nu aya ya begal, boy. Jadi kita nih lagi nyari posisi rumah kentang. Posisinya di mana kayaknya? Di Bukan Google ini, Maps sih ini ya. Coba center. Tapi dari gambar yang kita lihat di Google tuh Kita cari alamatnya dulu bentar. mau nanya ke orang tapi nggak ada orang di situ. Si bapak yang tadi bener. Sombong bapak tadi dibeli kopinya nggak mau. Nyari rumah kentang jangan rumah mantan. Apaan rumah mantan? Ada rumah mantan gue di mana? Gimana? Di neraka. Ternyata kita kan udah ngintip-ngintip ke sini. Udah lama diam di sini. Nah, rumah kentangnya di sini.
Masuk, Bu. Si Bobby hidup kan. Kabur. Apa tadi, Bu? Jadi emang dulu sempat dibuka kata Yang suka jualan. cuma sekarang lagi direnov buat di apa sih? Alih fungsi kan. Kayaknya Dulu dibuka buat apa? Kayaknya buat wisata horor kayak gitu. sempat juga sih kan. Sekarang udah ditutup, mau direnovasi lagi. Ada yang diem di sini. Ada orang. Nah, gue dapat baca nih dari nenen.co blognya. Nenen apa? Nenen.co situsnya. Websitenya. Nah, di sini Mesum tuh sih, anjing. di situ tuh katanya gini mitosnya tuh ada yang bilang orang tuanya lagi masak kentang, terus si bayinya masuk ke dalam kuali tersebut. Tapi ada cerita yang lain juga bilang katanya ART-nya dia kesal, katanya anaknya nangis mulu, dia terus merebusnya ke dalam kuali kayak gitu. Dan katanya sih kalau kita yang di daerah sini suka ada bau Cium bau kentang. kayak gitu. Terus ada pernah juga katanya masyarakat di sini yang pernah lihat ada anak kecil yang wajahnya hancur. Wajahnya hancur. Karena Tepat di kerebus sini. gitu. Ya. Tapi kan rumah kentang tersebut gak di Bandung aja ya. Di luar kota pun ada sih sebenarnya. Oh, ada gitu rumah Ada kentang di baru. Bekasi, yang gue pernah dengar ya di Bekasi. Ceritanya gimana? Sama katanya dia lagi apa? Orang tuanya lagi gendong bayi sambil ngerebus kentang ya masuk gitu. Ceritanya sama seperti yang di sini. Tapi kalau nggak si orang tuanya lagi ngegoreng sampo, Jadi anak singkong, rumah singkong. Rumah singkong. Tapi udah mau direnov sih sekarang ya, udah kelihatan rapih lagi rumahnya, nggak terlalu gimana gitu. Ya kalau cewek yang itu bisa ada sih, cewek anak kecil. awalnya gitu. Gak tahu ya mitosnya atau merebus itu nggak tahu, karena gue gak masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam nanti gue bener flashbacknya atau bener enggaknya. Kalau dari sini nggak kelihatan. Dulu gini mas, dari dulu berapa tahun begini, apa ya? Pernah ada yang bunyi? Waktu itu apa ya? Mau ada, cuman nggak jadi, rusak lagi. Iya, Tapi di dalam tuh ada yang penghuninya. paling ada tukang pundung. Oh gitu. Pada tidur di situ. Pak, kan lama Pak ya di sini Pak ya, diem gitu. Bener nggak mitos tentang rumah kentang ini katanya angker gitu, banyak suka ada orang Dengar sih mas. kayak gitu. Kalau Bapak sendiri pernah ngalamin nggak? Iya, enggak. Nggak ya, nggak ada Pak ya? Iya. Cuma kalau dulu ya, ini rumput banyak kan, terus apa bambu-bambu pada Tinggi. iya. Jadi saya juga merinding gitu. Bagaimana ini? Awas lu tanggung jawab sama. Jadi begini mas. Iya. Tapi sekarang mah alhamdulillah udah inilah. Udah bagus gini Pak ya, udah rame. Pak, iya. Dulu apa ya, waktu belum diginin saya juga nggak lama-lama lah. Set, balik. Iya. Ini mah sendirian juga. Udah banyak yang jalan-jalan sih ya, terus Udah rame. banyak yang kesini mas. Oh, Banyak yang mau kesini, mau masuk ini ya silakan. oh, kalau dulu masih bisa diakses orang masuk ke dalam Pak ya? Iya, cuman nggak beraninya itu mas. Apalagi kalau sendiri nggak berani, ya saya juga nggak berani, takut nggak bisa keluar. Gitu. Ini mau beres atau baru ini Pak? Ini mau beres-beres. Oh, beres ya, beres-beres. Iya. Ya ini juga janda sih ya, banyak temen. Kalau sendiri saya nggak. Kalau sendiri buru-buru mungkin Pak. Iya mas. Ya beda lagi. Tunggu temenin beres-beres. Iya. Jadi auranya beda lagi saya. Iya. Kalau sendiri Pak, ya. Ada tegangannya.
masuk apa? Yang sini suka ada rombongan kayak mas ini ya. Iya, suka ada. Kita mau nyobain masuk situ. Boleh nggak sih? Next lah kita mau coba ke Boleh situ. mas. Boleh. Sekarang aja mumpung di sini. Udah kemalaman Cuman ya. mendingan kamu kayaknya mending sini maksudnya mending dari amannya mungkin ya. Di sana lebih menurut saya ini feeling saya. Lu udah lama sih mas nggak ini ya, nggak dihuni pada pulang ya. Tapi berarti nggak apa-apa masuk ke dalam Pak ya? Nggak apa mas. Oh, Iya. dia mau cobain? Ya, mumpung di sini. Itu mumpung Bobby lagi Wah, semangat, lagi fit. Cuma menurut saya sih kayaknya Lagi fit. agak rawan di situ. Iya. Aduh nakut-nakutin ya, enggak mas, enggak biasa. Feeling orang masing-masing kok. Iya, Pak. Iya. Insya Allah kalau nggak ada perasaan begitu, nggak ada lah. Suges Pak ya? Iya benar. Suges. Nggak ada lah ya. Sugesti sih ya. Ayo Pak, mari Pak. Iya, Makasih Pak. Bau-baunya masih ada sih biar gue cium. Bau kentangnya. Tapi di dalam French fries. gue masuk ke sini. Coba aja Kang nanti. Ari. Sama Ali. Ini lebih tertarik kemana gitu. Ini sih. Coba ini udah agak terlalu ini. Udah agak terlalu kental. Udah pudar ya aura mistisnya Karena udah udah ada yang ada matiin. karena kan udah di Coba mau masuk tapi katanya nggak boleh ada kata penunggu di sini. Nggak boleh masuk ke sini. Jadi di situ ada pemulung. Pemulung Pas yang kita coba ngediamin sini masuk gerbang ini, mereka tuh teriak, nggak boleh. katanya. Nggak boleh ada sama satpam. Tahu satpamnya di mana? Biar mereka nggak keganggu aja. Iya. Gak enak. Soalnya tadi info dari si bapaknya tuh sih bebas masuknya, banyak juga sih anak-anaknya suka shoot di sini. Tapi kita nggak mau ganggu siapa-siapa Andri ya. Iya. Jadi mending ya udah. Cari aman. Ada yang merasa terganggu dengan kehadiran kita cabut, cari spot yang lain. bagian-bagian itu udah pada tutup. Kenapa, Audi? Enggak, maksudnya bangunannya udah pada rapuh gitu. Tapi seru juga sih kalau Masuk ya. Masuk ke sini. masuk ngorbanin Bobby gitu. Bobby udah mengamankan diri Paling jalan ke depan biar gak dijadiin tumbal. Dan Bandung Di kamera ya. banget ya. bagiku Apanya? Tuh lihat. bukan cuma Iya. urusan wilayah belakang, Lu percuma mic-nya di depan ya. lebih jauh Mantul suaranya kalau dari itu melibatkan Gimana? perasaan kiri. Lurus. Ada yang bilang kiri, ada yang bilang lurus. yang bersama Pusing anjing. ketika sunyi. Baksil. Matiin lighting. Baksil, Babakan Siliwangi. Apa Andri? Babakan Siliwangi. Mitosnya, ceritanya. Mitosnya tuh dulu yang ada anak kecil di sini tuh kelempar. Lempar gimana? Kelempar dia dari kendaraan. Posisinya tuh ada di sini. Dan dulu pun kalau nggak salah di sini tuh ada boneka ya. Dari itu. Yang di bawahnya. Kata berapa di Anda? Di bawah. Yang itunya boneka. Yang ada bonekanya kan ngegantung kan Ya di Anda. di bawah. Bonekanya emang beneran ada gitu? Iya, boneka dia masih ada dan mitosnya pun masih sering nyariin bonekanya katanya. Di sini tuh si Dari anak dia itu. lokasi. Di sini nih lokasinya tuh ada Si sungai. bonekanya tadi pohon iya tapi nggak sewu nggak dicabut. Dulu Dicabut. dulu mah ada bonekanya di sini. Bonekanya warna pink ya. Kalau ada orang yang iseng gitu kan, naruhin boneka lusuh di jalan ini, pasti itu bakal jadi cerita Baru serem lagi, tuh iya. sama orang-orang. Betul kan emang di sini kan mitosnya kayak gitu. Baksil. Terus kan itu jembatan Cikapundung juga udah terkenal. Sebenarnya apa? Banyak. Sok Henry rekomendasinya mah tenang naon, kayak kurang ditanya.
Udah di Tadi jalan apa sih? Jalan Cipaganti. Mitosnya apa? Nah ini jalan Cipaganti ini yang tadi udah kita ceritain. Jalan ini dikenal angker sama orang-orang yang sering melintas di sini. Katanya ada sosok penampakan dulunya jawara. Nah sekarang itu udah kayak gentayangan gitu di sini tanpa kepala. sekitaran sini berarti ya. Sekitaran sini. Jadi mitosnya dulu dia jawara dan meninggalnya karena dipenggal kepalanya. Jadi sekarang tuh arwahnya gentayangan nyariin kepalanya. Terus berdasarkan cerita-cerita yang beredar, katanya ada banyak lah orang yang melintas. Kejadiannya jadi kayak malam-malam melintas gitu, terus ngerasa ngelindas sesuatu, terus dipikir kan ngelindas kucing atau tikus gitu ya. Nah, jadi otomatis orang berhenti dong waktu ngecek. Nah waktu dia berhenti itu di situ dinampakin sama sosok tubuh tanpa kepala gitu. Nah itu yang jawara itu nyariin kepalanya, dan katanya yang dilindas itu ternyata adalah kepala si jawara itu. Itu sih. Cuman emang kalau melintas jalan ini kerasa beda sih memang auranya. Karena banyak pohon kanan kiri, terus kalau siang juga agak gelap gitu, agak rimbun sih pohonnya. Adem sih sebenarnya, kalau panas terik itu adem kalau sih. Tapi kalau malam agak lebih beda lagi auranya gitu, agak horor lah. Kita mau Halo. Oke, jadi kesimpulannya kayaknya sebenarnya masih banyak sih tempat-tempat yang angker punya cerita mistis terkait Urban urban legend gitu di Bandung. Cuman karena waktu kita terbatas juga, jadi kayaknya kita cuman bisa kunjungin mungkin berapa ya? Jadi tadi ada sekitar 5 ya. 5 yang bisa kita sambangin. Mungkin mudah-mudahan next time kita punya waktu lagi buat keliling-keliling Bandung lagi. Gimana Andri? Jadi kesimpulannya sih dari tiap tadi kita kunjungin, apa mitos yang beredar itu belum tentu semua, Belum tentu semua benar. tentu kebenarannya begitu. Dan kita kan coba tadi yang kayak di apa, yang di Pluit itu, Ya. mungkin ya karena emang Peluitnya tidak sesuai dengan ekspektasi aturan main ya. Gitu kan. Tapi kan kalau dalam seni suara, kalau peluit asli sama di kita ya sama aja. Sama gitu. aja ya. Cuman tadi kalau saya lihat, kalau emang mau pakai peluit atau enggak pasti ada kan sosoknya. Tapi ya nggak ada sih yang Atau saya mungkin kasih. karena kita rame ya. Bisa jadi. Bisa jadi kalau kita ramai, tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau emang bener ada, pasti dia pun ngeliatin sosoknya. Ya minimal suara-suara lah ya. Gitu. Kayak gitu. Audi gimana? Lumayan puyeng. Puyeng ya? Puyeng kenapa Audi? Kayak butuh makan ya. Jadi apa ya kesimpulannya? Yang tadi didatengin nggak ada sih sebenarnya yang tidak sesuai yang banyak orang ceritain kalau di tempat itu tuh seperti itu, atau ada kuda atau ada si apa sosok wanita Belanda. Terus rumah kentang juga tadi udah banyak yang dibangun, jadi udah bangunannya udah bagus lagi, Direnov lagi. jadi ya balik lagi ke diri masing-masing sih, itu percaya atau enggaknya. Yang kita rasain ya Apa ya, kalau misalkan kita tetap halusinasinya kalau di situ ada ya, suges kalian pasti percayanya ada. suges Kalau dari pribadi saya sih itu hanya mitos aja sih, balik lagi mitos. Tapi jangan
jangan mudah percaya juga sih, nantinya takabur ya. Harus tetap berpikir logis juga ya sama Ya. hal kayak gitu. Berpikir logis, berpikir sehat, jangan lupa berdoa. Oke, jadi rencana kita apa nih, Ndri? Nah, rencana kita sekarang kita mau berdua aja nih. Nah, Cari- tadi kita udah closingan ya, udah nganter anak-anak ke kosan, terus ini kita mau ngambil kendaraan dulu. Tapi terus kita punya ide, jadi ini kita coba mau ke BMC. BMC itu apa? Bandung Medical Center. Nah, Mudah-mudahan kita diizinin sekarang kita masuk. ya ceritanya BMC itu bekas rumah sakit Iya, yang udah rumah lama sakit udah kosong. lama kosong. Gue pernah searching di BMC kalau siang itu Di Google. di Google gue BMC. searching katanya kalau siang itu BMC jadi wisata mistis. Hmm. Jadi kayak ada guide-nya yang udah standby di sana, kita bayar berapa Berapa gitu, gitu. nanti kita diajak keliling tuh. Daerah sana. Ceritanya selama beberapa banyak pengunjung yang datang ke sana itu ada yang kesurupan Oh, gitu. sering gitu. Sering, apalagi di spot yang katanya bekas kamar mayat. Hmm. Terus yang bikin itu bukan angker sih, maksudnya yang bikin kesannya angker tuh karena alat-alat rumah sakitnya tuh masih ada di sana, masih Oh, masih komplit gitu. Sekarang jam berapa? Hampir jam 3, jam 2.49. Gas. Kita ini udah nyampe di depan BMC. Nah, yang kita bingung tuh ini mau masuknya kemana? Ini gerbangnya depan. Mana BMC ini? Ini gerbangnya depan. Nah, kan kata gua ada bangunan baru. Oh, kanan. Tuh, yang gedung sebelah sananya tuh. Tuh, gedung sebelah sananya. Nah, ini pembangunan apa coba? Pembangunan kan. Ini bangunan baru ini tuh. Ini tuh bangunan baru. Ini. Heeh. Itu. Ini tuh bangunan baru, dulu gak ada. Bangunan lamanya emang di mana? Tuh, bangunan namanya itu. Gak tahu nih dibuat apa ya. Kita mau coba. Jalan. Coba turun. Ya udah kita coba tanya. Jam 3:30 ya. Kita baru aja nyampe ke BMC, Bandung Medical Center. Karena masuk. kita nggak ada akses masuk. Kunci. Ini areanya. Tuh, ini bangunan baru. Yang belakang itu tuh. Di belakang sana tuh. Itu yang gedung namanya yang kita tuju nanti. Nah, gue sempat baca tuh malam tuh emang dilarang Buat masuk kesini. karena bahaya, karena kalau siang juga waktu dijadikan tempat wisata mistis tuh banyak kejadian yang Ekstrim gitu. ekstrim gitu kayak kesurupan. Terus emang banyak yang mengaku ngelihat gitu di dalamnya. Jadi dianjurkan siang dan harus ditemani oleh guide gitu. Setempat. Tapi nggak tahu bayarnya berapa. Oh, dia ditarif gitu. Ya ditarif pada tarifnya. Jadi komersial gitu. Iya. Oh, berarti ini bangunan baru ini. Ini bangunan baru. Kayaknya itu bangunan baru. Dulu tuh gak ada ini. Bangunan ini. Apa? Itu di garasi. Di depan anjing. Pocong nih. Males gue. Pocong ngikutin aja.